Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama daring, kita akan membahas bab 2 pada buku Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Penerbit Informatika, sekilas tentang manajemen dan organisasi. Pada bab 2 ini akan dijelaskan mengenai manajemen dan organisasi. Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi adalah merupakan hal yang penting bagi seorang yang ingin terjun ke dalam dunia manajemen proyek. Pada bab ini akan diberikan gambaran secara global mengenai manajemen dan organisasi, utamanya hal yang berkaitan dengan manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek disebut sebagai seni untuk merealisasikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, seni yang direalisasikan atau suatu kegiatan yang direalisasikan melalui orang lain disebut manajemen. Terjemahan bebasnya kira-kira seorang yang ingin mencapai tujuan tertentu, namun untuk mencapai tujuan tersebut dia menggunakan tangan orang lain. Jadi menggunakan tangan orang lain itu disebut manajemen. Dalam kaitannya dengan organisasi, bisa berarti bahwa para manajer dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara pengaturan orang lain, misalnya staf atau karyawan. Di intinya dibantu oleh orang lain seperti staf atau karyawan. Tanpa harus melakukan dengan tangan sendiri. Manajemen lebih bersifat arsitek atau konseptual, perencanaan yang strategis, bukan teknikal maupun operasional. Oke. Manajemen mencakup fungsi perencanaan, menetapkan apa yang akan dilakukan, pengorganisasian, POAC ya, penerancangan dan penugasan kelompok kerja, penyusunan personilnya, penarikan seleksi pengembangan, dan penilaian prestasi kerja, pengarahan, motivasi, kepemimpinan, integritas, dan pengolahan konflik dan pengawasan. Jadi harus ada planning, ada perencanaan, organizing, PO, A, actuating, C, controlling. Personel manajemen di dalam suatu organisasi berdiri jabatan manajer. Jadi personel yang melaksanakan manajemen atau mengatur manajemen disebut manajer atau itu orangnya. Jadi seorang manajer layaknya seperti pelatih di dalam pertandingan sepak bola. Jadi seorang manajer itu diibaratkan seperti pelatih dalam sepak bola. Dia yang merancang strategi karena dia sebagai perencana. Dia yang menetapkan penyerang, dia yang menetapkan lini tengah, penjaga gawang, dan lain-lain. Itu adalah fungsi organisasi. Jadi dia yang mengatur siapa di mana. Dan sebagainya sampai akhirnya pada tujuannya yaitu goal. Dia pula yang menentukan organisasi pengganti pemain pada saat pertandingan atau fungsi personil. Jadi pada saat pertandingan kurang lancar, mungkin dia bisa mengganti personilnya. Dia juga memberi arahan, semangat, motivasi untuk pekerjaan dalam satu tim. Jadi yang men-trigger, yang mengasih support itu adalah manajer atau pimpinan dalam sebuah perusahaan yang dikenal dengan manajer tadi. Dia juga yang melakukan pengawasan. Jadi dia juga yang melakukan pengawasan apakah sudah sampai pada tahap yang diinginkannya sesuai dengan perencanaan awal. Agar para pemain tersebut bermain sesuai dengan arahan yang ditetapkan. Salah satu definisi manajemen yang dikemukakan oleh Stoner, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
penggunaan sumber daya organisasi lainnya yang mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sekarang kita coba amati dua definisi yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama menggunakan kata seni, sedangkan yang kedua menurut Stoner menggunakan kata proses. Seni berarti lebih ke arah kemampuan dan keterampilan pribadi. Sedangkan proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Proses lebih ke action, seni lebih ke art, lebih ke bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Bila kita keluar dari definisi tersebut, maka sebenarnya kedua hal tersebut merupakan hal yang sinergi. Sebagai ilustrasi, seorang manajer harus melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun untuk melalui semua proses tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seorang manajer harus mempunyai kemampuan memimpin, berkomunikasi, mempengaruhi orang lain, dan kemampuan pribadi yang menunjang semua proses manajer. Jadi seorang manajer itu harus mempunyai kemampuan leader. Jadi bagaimana memimpin, bagaimana seni memimpin, bagaimana mengarahkan, bagaimana mencapai goal-goalnya dengan target-targetnya, bagaimana mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya agar tidak miskomunikasi. Bagaimana mempengaruhi orang lain. Jadi penting juga mempengaruhi orang lain yang ada di strukturnya tersebut. Kemampuan kepribadinya juga harus menonjol. Jadi harus punya kemampuan yang menonjol dibanding yang lain. Yang tiga, yang berikutnya itu semua proses yang menunjangnya termasuk keahlian, pengalaman, skill pribadi, dan sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya manajerial atau manajemen di sebuah organisasi atau instansi tersebut. Organisasi. Berikut yang nomor 2, poin 2 adalah organisasi menurut Edgeworth. Organisasi bisa dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, perspektif 1 intinya adalah melihat organisasi atau manajemen dari perspektif rancangan yang berstruktur. Aliran perspektif ini berfokus pada isu-isu tentang bagaimana organisasi seharusnya disusun, fungsi-fungsi seharusnya dijalankan, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan bawahan, serta gaya pemimpinan yang harus dijalankan. Makanya ada banyak orang dalam organisasi yang kurang pas dengan struktur yang ada. Yang kedua, perspektif 2. Ini sering disebut aliran pekerjaan atau workflow. Operasi ini mempergunakan teknik-teknik yang kemudian dikenal sebagai riset operasional. Adapun ciri-ciri riset operasional antara lain melakukan formulasi persoalan. Yang kedua, menyusun konstruksi model matematis untuk menampilkan suatu sistem yang sedang dipelajari. Yang ketiga, menarik suatu kesimpulan dari model yang disusun tersebut. Keempat, menguji model dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik pada model tersebut. Yang keempat, menetapkan kontrol atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil. Yang keenam, mengambil kesimpulan itu untuk melaksanakan implementasi. Jadi, semua harus dipelajari untuk mengambil suatu keputusan, untuk mengimplementasi keputusan agar tidak keliru dalam mengimplementasikan sebuah keputusan tersebut. Ini sangat riskan apabila tidak berhati-hati. Yang ketiga, perspektif ini dinamakan perspektif kemanusiaan, the human perspective. Cara pandang ini lebih menekankan kepada unsur manusia karena dalam setiap kerja kelompok, unsur manusia lebih memegang peranan dibanding dengan struktur dan hierarki yang terdapat pada setiap jajaran organisasi. Jadi unsur manusianya itu sangat menjadi perhatian yang fokus. Ada 3 komponen yang cukup menonjol dalam perspektif kemanusiaan, yaitu yang pertama aliran hubungan kemanusiaan. Yang kedua aliran pengembangan organisasi, yang ketiga aliran pemikiran multidimensional. Itu ada beberapa aliran yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hubungan kemanusiaan. Nah, hubungan itu yang harus dijalin sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi
kinerja di sebuah organisasi atau perusahaan. 2-3 prinsip-prinsip organisasi. Berikut ciri organisasi yang baik diantaranya adalah, jadi ada prinsip organisasi yang baik, tapi untuk menuju ke situ tentunya tidak semudah membalikan tangan. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Jadi tujuan ada dalam visi misinya suatu perusahaan, sehingga tidak melenceng. Apabila melenceng maka harus ada kontrol. Yang kedua, tujuan organisasi harus dipahami oleh semua orang. Jadi tujuannya itu mau kemana? Itu harus dipahami oleh semua pihak, semua lini. Yang ketiga, tujuan organisasi harus diterima oleh semua individu dalam organisasi. Jadi tujuan organisasi harus disosialisasikan sehingga semuanya mengerti, sehingga semua individu dalam organisasi tersebut tidak asal-asalan, jadi paham semua. Yang keempat, adanya kesatuan arah dalam organisasi. Jadi harus satu klik menuju visi tersebut atau tujuan tersebut dalam sebuah organisasi. Adanya struktur organisasi. Kenapa harus ada struktur organisasi? Karena biar ada komando yang jelas, siapa memimpin siapa, siapa mengatur siapa, siapa diatur siapa, siapa yang mengatur siapa. Yang berikutnya adanya jaminan jabatan tersebut. Jadi jabatan juga harus ada jaminan. Jaminannya apa aja? Mungkin dari beberapa sisi. Adanya koordinasi lah. Ini koordinasi itu biasanya lemah sekali kalau memang belum terorganisir ya. Jadi koordinasi itu satu dengan yang lain penting karena harus ada komunikasi yang baik biar terorganisasi dengan baik pula. Beberapa prinsip dasar penting yang dapat disimpulkan dari pendapat para tokoh manajemen modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Peranan, prosedur, prinsip. Manajemen harus sistematik, demikian pula pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang berikutnya, pendekatan motivasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan komitmen pekerjaan terhadap tujuan organisasi. Jadi motivasi itu sangat penting untuk karyawan, untuk bawahan, dan untuk manajer itu sendiri atau pimpinan itu sendiri. Karena tanpa motivasi tentunya semangat kerja atau kinerja akan lemah atau akan tidak maksimal. Pendekatan secara individu bersifat situasional artinya perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Jadi ada beberapa pendekatan misalnya kenapa si A tidak masuk-masuk, kenapa si A masuknya siang. Nah, itu harus ada pendekatan-pendekatan kalau memang sering dilakukan. Jadi pendekatannya bisa individu, bisa pendekatan-pendekatan yang lebih dekat lagi atau lebih kontinu. Yang 24, bentuk-bentuk organisasi. Organisasi itu ada organisasi fungsional. Nah, nanti bisa dibaca. Ada organisasi produk dan area. Ada organisasi metrik, ada organisasi proyek. Adapun unsur konsep manajemen proyek yang berkaitan erat dengan perlu dicerminkannya dalam suatu organisasi adalah arus vertikal di samping horizontal. Itu penting karena semuanya harus diperhatikan, ke bawahan juga harus diperhatikan, ke atasan juga harus diperhatikan. Penanggung jawab tugas atas penyelenggara proyek. Jadi harus ada PM atau project manajernya sehingga ada pertanggungjawaban dalam penyelesaian atau solusi dalam penyelesaian atau laporan sebuah proyek. Yang tiga, pendekatan dalam perencanaan dalam implementasi. Ya, dalam implementasi pun setelah proyek itu jadi harus ada pendekatan. Pendekatan yang diperlukan untuk membuat struktur organisasi proyek adalah dengan mengidentifikasi, menganalisis struktur organisasi. Organisasi proyek digolongkan menjadi organisasi proyek fungsional dengan variasinya yaitu organisasi proyek koordinator atau OPK, organisasi proyek murni, OPMI, organisasi proyek metrik, dan ada 3. Kelemahan dari organisasi ini adalah masih banyak hal yang belum jelas, ditujukan secara eksplisit sebagai contoh tidak menunjukkan seberapa besar wewenang dan tanggung jawab setiap manajerial, tidak menunjukkan hubungan informal di seluruh komunikasi. Jadi ada di poin 205 itu ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan, yang perlu dibalikan dalam manajemen dan organisasi. Yang pertama, manajemen proyek yang akan dibahas di sini adalah merupakan bagian dari manajemen secara global, secara umum.
Dalam kegiatan operasionalnya, manajemen proyek menganut bentuk organisasi tertentu. Keberhasilan manajemen proyek sangat ditentukan dari baik tidak manajemen dari organisasi yang bersangkutan. Berikutnya, komitmen dari pihak manajemen sangat menentukan keberhasilan manajemen proyek. Manajemen yang baik akan berpengaruh pada kemajuan organisasi. Jadi, komitmen yang tinggi, komitmen yang hebat, disertai dengan skill dan pengalaman yang jauh lebih baik, maka akan menjadi tolak ukur juga dalam kesuksesan sebuah proyek manajemen. Manajemen yang baik akan berpengaruh kepada kemajuan organisasi. Jadi manajemen yang baik, yang dikelola dengan baik, akan berpengaruh terhadap organisasi yang dikelolanya. Demikian kuliah pada pertemuan kali ini, pertemuan daring kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, akan ada sedikit kuis biar untuk refresh kuliah pada pertemuan kali ini. Coba tolong Anda ceritakan pengalaman yang pernah berorganisasi atau tentang manajemen dan organisasi, misalnya organisasi UKM, organisasi Karang Taruna, organisasi paguyuban di kampung atau di sekolahan masing-masing atau di kampus masing atau di kampus. Coba ceritakan Anda sebagai apa, syukur Anda sebagai manajer atau pimpinan, bagaimana cara mengkondisikan seperti dalam bab 1 bab 2 yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan nanti pas pertemuan tatap muka bisa kita bahas kuis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.